Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Faisal Fahri selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kelistrikan Otomotif. Perkenalkan, nama saya Ferry Aris Munandar, NPM 32191100052, kelas reguler 3D, jadi jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengenal bagian dan simbol konektor, warna kabel, dan lainnya yang terdapat pada electrical wiring diagram. Fungsi electrical wiring diagram yaitu menyederhanakan dan memudahkan kita untuk memperbaiki kelistrikan pada kendaraan. Contohnya seperti baterai. Baterai di sini tidak terdapat gambar baterai seperti aslinya, tetapi digambar seperti ini, kotak sama ini. Demikian juga pada sekring, saklar, lampu, dan juga ground. Ground itu massa. Selanjutnya, simbol-simbol yang terdapat pada bodi elektrikal. Yang pertama tadi seperti baterai, yaitu baterai seperti ini simbolnya, bukan seperti baterai, gambar baterai seperti aslinya. Kemudian ada kapasitor atau kondenser. Yang ketiga, cigarette lighter. Cigarette lighter ini digunakan untuk pematik rokok pada kendaraan. Terdapat pada mobil biasanya. Untuk sepeda motor itu jarang. Kemudian ada circuit breaker. Circuit breaker itu hampir sama seperti sekring. Tapi kalau di sini circuit breakernya kalau terputus bisa nyambung lagi. Kemudian ada dioda. Dioda itu lambangnya atau simbolnya seperti ini, segitiga, terus ada garis di depannya. Fungsi dioda itu untuk mengarahkan arus. Kemudian ada simbol-simbol yang lain seperti dioda zener, distributor, IIA. Kemudian ada fuse, terus fuse. Ada fuse di sini lambangnya seperti ini, simbolnya seperti ini, seperti huruf S. Ini terhubung fuse-nya. Terus fusible link, fuse for medium current or fusible link. Fusible link ini sekring yang kapasitasnya lebih besar. Ini di sini satu untuk fuse biasa. Untuk fusible link ada dua. Kemudian fuse for high current or fusible link. Di sini ada tiga. Kemudian di sini juga ada ground. Ground itu sama saja seperti massa. Selanjutnya di sini ada lampu besar. Lampu besar simbolnya seperti ini. Seperti ini. Terus ini kan filamennya satu. Jadi di sini gambarnya cuma satu. Kalau filamen ganda di sini ada dua. Kemudian horn atau klakson. Klakson lingkaran sama setengah segitiga. Kemudian ada ignition coil. Coil pengapian terdapat di pengapian. Fungsinya untuk menaikkan tegangan pada sistem pengapian. Selanjutnya ada lampu. Tadi sudah lampu lingkaran. Terus ada ini. Kemudian LED. LED beda sama lampu biasa. LED seperti yang tadi, simbol dioda ada lingkaran. Berarti di dalam lingkaran ada kayak seperti simbol dioda. Kemudian wire split, kabel terhubung. Kalau terhubung itu di sini garis, titik itu terhubung. Kemudian kabel itu garis biasa. Kemudian ada lingkaran, terus persegi panjang, di tengah-tengahnya ada huruf M, itu artinya motor.
Yang tidak ada pun biasanya ada yang tidak ada huruf M-nya. Selanjutnya simbol-simbol yang lain seperti light, lampu, sama lampu lagi, LED sama atau enggak. Biasanya kalau enggak ada lingkarannya seperti diode tapi ada tanda panah di atas. Meter, analog. Analog itu lingkaran, terus ada seperti panahan di dalamnya. Analog atau digital, bukan digital, analog biasa. Kemudian yang digital, meteran digital. Meteran digital seperti di sini indikatornya seperti lampu persegi panjang, tulisan tengahnya ada fuel, lampu. Kemudian ada tadi motor sama lingkaran persegi panjang garis-garis. Selanjutnya ada relay. Normally close. Normally close. Di sini relay, ini ada lilitan, sini tersambung. Kalau normally close, tertutup. Kemudian ada normally open. Di sini bedanya ini tersambung, ini tidak tersambung. Ini tertutup, ini tidak tertutup. Kemudian ada relay double throw. Sama. Nanti ini bisa menyambung sama ini. Kalau enggak ini kebuka, nyambungnya sama ini. Kemudian ada resistor, resistor tape. Terus sensor, termistor, sensor speed, ini. Sensor speed, short pin, solenoid atau lilitan, terus speaker, hampir kebanyakan ini sudah tahu, hampir tahu lah kebanyakan. Speaker lambangnya seperti ini. Switch manual, normally open, open itu tidak terhubung, normally open. Nanti kalau dihubungkan mungkin akan nyatu sini. Kemudian ada normally close, yang terhubung langsung nyambung ketutup. Yang ketiga ada switch double throw. Yang kemudian ada switch ignition. Ignition itu seperti kunci kontak ignition di sini. Nanti ini bisa terhubung sama ini, sama ini, sama ini. Kemudian ada switch wiper plug. Ada transistor juga. Transistor lambangnya seperti ini, simbolnya seperti ini, switch wiper plug simbolnya seperti ini, wires atau kabel yang tidak tersambung atau tidak not connected, tidak tersambung, simbolnya seperti ini, garis, tidak ada lingkaran di tengahnya, sama seperti tadi, garis agak tebal, tidak ada lingkaran di tengahnya. Kemudian untuk yang split atau terhubung, ini garis di tengah-tengahnya ada lingkaran, titik kecil, sama lingkaran, garis-garis lingkaran. Ini terhubung. Simbol-simbol konektor yang berhubungan langsung ke komponen. Simbol konektor ini, simbol konektor biasanya AI pada relay, simbolnya A. Ini simbol menunjukkan A itu menunjukkan simbol konektor. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 konektor atau satu komponen. Sampingnya juga konektor dari sisi wire harness. Nah, di sini simbol konektornya sama A dan posisinya juga di atas penguncinya. Ini nomor pin biasanya terhubung dengan nomor yang ini. 1 sama 1, 2 sama dengan nomor pin 2, nomor pin. Jadi terhubungnya sesuai dengan angkanya. Kemudian ada simbol konektor berhubungan ke junction blocks, sama seperti tadi. Ini simbol E, 1E itu simbol konektornya, sirkuit di dalam injektor blok, sama 1E, ini nomor pin. Nomor pin itu nanti yang dihubungkan sama ini soketnya. Simbol konektornya 1E sama 1E. Warnanya konektornya black atau hitam, soketnya hitam. Ini 3 nanti terhubung ke angka 3, nomor pin 4 terhubung dengan nomor pin 4 sesuai nomornya. Kemudian ada simbol konektor yang berhubung ke wire harness. Sama di sini juga ada simbolnya K1, simbol konektor di sini K1, nomor pinnya 5, nanti terhubung ke pin 5. Warna konektor black.
konektor betina sama konektor jantan itu biasanya kebalik. Penting, warna konektor di sini atau black, biasanya kalau sudah ada tandanya itu black, ya ada warna tulisan black. Warna konektor yang warnanya tidak ditunjukkan adalah putih susu. Di sini black berarti warna konektornya hitam. Kalau tidak ada tulisan black, itu warnanya otomatis putih susu. Terus di sini ada selanjutnya grounding point. Grounding point ditunjukkan dengan segitiga terbalik. Segitiga terbalik sama di dalamnya terdapat huruf A, B, dan lain-lain. Contoh di lavender. Di sini ada segitiga terbalik. Di dalamnya ada huruf C. Ini ada simbol grounding. Grounding point. Selanjutnya ada pin number atau penomoran pin. Sistem penomoran pin untuk soket perempuan dan laki-laki adalah berbeda. Untuk soket perempuan, nomor dimulai dari kiri atas ke kanan bawah. 1 kiri atas, kita dilihat dari ininya, pengunci di depan. Pengunci itu di atas, kemudian dihadapkan ke kita. Ini nomor 1 kiri atas, 2, 3, terus ke kanan 4, 5, 6. Untuk soket yang laki-laki, nomornya dimulai dari kanan atas ke kiri bawah. Kita lihatnya itu pengunci soketnya di atas, kemudian di hadapan kita. Ini untuk soket laki-laki dimulai dari kanan atas, kemudian ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Catatan kondisinya soket tersebut menghadap kita yang saya sebutkan tadi. Penguncinya ini di atas, penguncinya di atas, kemudian dihadapkan kita. Ini untuk soket perempuan, ini untuk soket laki-laki. Kemudian selanjutnya ada wiring colors atau warna kabel. Warna kabel ditunjukkan dengan kode warna menggunakan huruf alfabet. B itu black, hitam, BR brown, coklat, GR gray, L blue, biru, R red, merah, Y yellow, kuning. Untuk menjelaskan kabel yang mempunyai tanda garis, biasanya kan ada kabel di situ, bukan kabel di situ ada warnanya 2. Biasanya seperti yang satu itu dominan banyak semuanya, kemudian ada garis warnanya lain. Kode warna yang di depan adalah warna dominannya. Kode warna yang dituliskan setelah tanda penghubung adalah kode warna untuk strip pada kabel. Contohnya seperti ini. R itu di depan. R itu apa? R, red, merah. Berarti yang dominan itu merah. Kemudian ada huruf B setelah R itu black. Berarti yang strip pada kabel itu warna hitam. Ada contoh lain. W itu putih, white. R itu red, berarti yang dominan putih, garis stripnya atau strip pada kabelnya merah. Kemudian LW itu blue, sama white, biru sama putih. Ini yang dominan satu warna saja, red. Sekian presentasi dari saya mengenai simbol-simbol pada diagram wiring electrical diagram wiring. Mohon masukannya dari Pak Faisal Fahri. Apabila ada kesalahan, mohon koreksinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.